Di episode sebelumnya telah dibahas mengenai pentingnya jiwa pantang menyerah dan terus berusaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Walaupun jatuh, segera bangkit dan berusaha lagi. Terus berusaha melewati kegagalan demi kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Banyak kisah hidup orang-orang terkenal dapat ditemukan di sumber berita yang berbeda. Salah satu contohnya adalah Henry Ford yang sempat bangkrut sebelum akhirnya dengan pantang menyerah naik lagi setelah memulai Ford Motor. Atau kisah lain, Thomas Alva Edison yang akhirnya berhasil menciptakan lampu setelah ribuan kali gagal. Ada juga pengalaman Oprah Winfrey yang dipecat di pekerjaan pertamanya di stasiun televisi. Michael Jordan yang awalnya tidak diterima masuk tim inti sekolahnya. Bahkan Steven Spielberg yang berkali-kali ditolak ke sekolah perfilman. Mereka memiliki satu kesamaan. Mereka pantang menyerah. Sehingga informasi seperti ini menciptakan persepsi masyarakat umum yang kuat bahwa dengan bekerja keras pasti suatu saat pasti akan sukses. Namun, apakah persepsi ini akurat? Karena tokoh-tokoh terkenal yang sukses pasti akan dipublikasikan sepak terjang dan perjuangannya. Kita bisa temukan kisah dan biografi mereka dengan mudahnya di surat kabar, internet, dan sumber media lainnya. Namun, apakah sepak terjang mereka yang belum sukses akan dipublikasikan? Tentu saja tidak. Padahal, jumlah mereka yang masih berjuang dan belum berhasil sejujurnya jauh lebih banyak daripada yang sudah sukses. Jadi, balik ke pertanyaan tadi. Apakah perjuangan tanpa henti akan menjamin sukses? Mengapa beberapa orang sukses lebih cepat? Mengapa beberapa orang membutuhkan waktu lebih lama untuk sukses? Mengapa beberapa dari para pekerja keras ini masih belum berhasil? Untuk menjawab pertanyaan ini dari sisi penelitian yang diteliti di Kellogg School of Management oleh Yan Ying and Yan Wang selaku peneliti PhD Center for Science and Innovation dan James A. Evans dari University of Chicago dan Da-Sun Wang, Associate Professor dari Kellogg School of Management, berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Sekedar informasi, Kellogg School of Management adalah universitas wirausaha yang tertua dan paling prestisius di dunia. Dalam peringkat 2020 Sekolah Bisnis US, Kellogg berada di peringkat ketiga dan secara konsisten menduduki peringkat 1 dalam kategori pemasaran oleh US News and World Report. Mereka mengumpulkan sampel database yang besar sekali, yang terdiri dari 58.111 penanggung jawab perusahaan startup yang mengejar pendanaan venture capital antara 1970 sampai 2016 dan 776.221 aplikasi pendanaan ke National Institutes of Health atau NIH antara 1985 sampai 2015. NIH adalah badan pemerintah US yang dikembangkan untuk mendukung penelitian medis, termasuk pendanaan. Dengan data yang sedemikian banyak ini, para peneliti dapat mempelajari secara detail dan komprehensif sepak terjang yang dilakukan setiap individual, di mana mereka jatuh bangun atau gagal berkali-kali dan mencoba lagi untuk mendapatkan tujuannya. Seperti misalnya, untuk mendapatkan pendanaan, untuk memimpin startup mereka untuk mendapatkan IPO dan go public. Dari database komprehensif ini, mereka berusaha untuk menciptakan model matematika untuk menganalisa perbedaan dari mereka yang terus berusaha sampai berhasil, yaitu grup pertama, maupun yang tidak berhasil, atau grup kedua. Kedua grup ini memiliki etos dan semangat yang sama. Kedua-duanya tidak menyerah dan terus berusaha. Di penelitian tahap pertama, para peneliti menguji teori awal di mana kemungkinan ada dua hipotesis yang menjadi pembeda antara sukses dan tidak. Kedua hipotesis itu adalah faktor keberuntungan dan faktor pembelajaran. Dari penelitian mereka dengan menggabungkan teori matematika dan probabilitas, disimpulkan bahwa faktor keberuntungan tidak dapat dibuktikan benar. Lalu, analisa dilanjutkan ke hipotesa pembelajaran. Di penelitian tahap kedua ini, dengan model matematika yang dikembangkan para peneliti, ditemukan satu faktor penentu yang sangat krusial. Faktor ini sudah dapat terdeteksi dari tahap kegagalan pertama, dan benar-benar menentukan hasil akhir dari kedua grup ini. Rupanya, apabila seseorang bisa menyerap pembelajaran yang lebih banyak dari satu kegagalan, dan selalu mempergunakan pembelajaran ini sebanyak mungkin untuk strategi usaha-usaha selanjutnya, maka orang tersebut akan lebih berpotensi untuk sukses.
Semakin banyak kegagalan-kegagalan tersebut diserap dan dipelajari oleh orang tersebut, maka potensi suksesnya juga bertambah. Ini adalah karakteristik dasar grup pertama, yang hasil akhirnya sukses. Para individu dari grup kedua tidak menyerap cukup banyak pelajaran dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan mereka sebelumnya. Dan seringkali mencoba lagi dari awal tanpa belajar dari kesalahan. Bahkan ada beberapa kasus ekstrim di mana beberapa individual sama sekali tidak dapat memahami kesalahan-kesalahan apa saja yang telah mereka perbuat di kegagalan-kegagalan mereka sebelumnya. Akhirnya, mereka selalu mencoba ulang usaha mereka dengan cenderung melakukan kesalahan yang sama. Berikut adalah kutipan dari salah satu peneliti, Yan Wang. Kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan kebijaksanaan tradisional bahwa kegagalan dapat memberi Anda pelajaran. Anda belajar dari kesalahan Anda dan memperbaikinya pada upaya berikutnya. Terus-menerus mengulangi siklus kesalahan dan perbaikan daripada memulai setiap upaya dari awal. Ini membantu Anda gagal lebih cepat dan lebih cerdas, meningkat dengan setiap upaya. Berikut kutipan dari rekan peneliti James Evans. Di dunia yang penuh dengan kompetisi yang ketat, kegagalan adalah resep utama dari kesuksesan. Penelitian kami telah memberikan kesimpulan bahwa bagaimana Anda gagal dan bagaimana Anda menyerapnya sangat krusial untuk keberhasilan Anda. Jadi, apabila kita rangkum kesimpulannya secara garis besar adalah: pertama, resep utama dari kesuksesan adalah terus berusaha dan pantang menyerah, selalu bangkit dari kegagalan dan berusaha lagi. Tentunya, ini adalah faktor yang paling penting dan esensial dalam perjalanan kita menuju keberhasilan. Namun, sebenarnya faktor ini belum lengkap. Pelengkapnya adalah kita harus belajar untuk senantiasa menyerap dan mempelajari semua kesalahan yang kita perbuat dari kegagalan-kegagalan kita sebelumnya, sebagai acuan untuk strategi percobaan ulang upaya kita selanjutnya. Apabila kita sudah kuasai kemampuan ini, maka akan dapat mengurangi jumlah dan intensitas kegagalan dan mempercepat keberhasilan dan upaya tersebut. Probabilitas untuk mencapai sukses pun akan lebih tinggi. Jadi ingatlah teman-teman, learn from your mistakes. Pepatah ini bisa kita perlengkap. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda apabila kita mengetahui intisari dari kegagalan tersebut. Satu hal penting yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri adalah, apakah kita sudah fasih dalam mengenali dan menyerap semua penyebab kesalahan-kesalahan kita? Apabila kita rasa belum cukup terlatih, maka ada beberapa steps yang dapat dipraktekkan sebagai bahan latihan untuk diri kita. Pertama, kita harus akui dahulu bahwa kita melakukan kesalahan tersebut. Apabila kita mengakui terhadap orang lain maupun diri kita sendiri bahwa kesalahan itu disebabkan oleh diri kita sendiri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mendefinisikan detail dari kesalahan tersebut. Step kedua adalah analisa kesalahan kita dengan lebih detail. Berusahalah untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Apa yang salah? Mengapa salah? Kapan terjadi kesalahan ini? Apa yang saya pelajari dari kesalahan ini? Apa yang harus saya lakukan ke depannya agar tidak mengulangi kesalahan ini? Step ketiga adalah buat rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Ide yang baik sekali apabila kita tulis dan simpan dalam buku catatan kita untuk referensi ke depannya. Step keempat adalah mengevaluasi rangkuman yang telah kita buat dengan kerabat yang dekat dengan kita, family, atau senior atau mentor kita. Brainstorming selalu menghasilkan ide-ide yang hebat untuk perbaikan ke depannya. Yang paling penting, pastikan bahwa semua pelajaran dari kegagalan-kegagalan sebelumnya diikutsertakan dalam proses perencanaan dalam upaya selanjutnya. Berikut adalah quote dari tokoh-tokoh terkenal yang inspiratif. Sukses untuk kita semua.